Dora, doa di udara, Jumat 20 Maret 2026. Shalom Ibu Bapak, Saudari-saudara. Kita jumpa lagi di dalam doa bersama. Dan juga kita akan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menyatukan hati. Allah yang penuh kasih, kami datang dengan hati yang rindu. Kami sadar, seringkali kami hidup dengan beban kesalahan, tetapi juga tanpa kesungguhan untuk benar-benar berubah. Maka hari ini, bukakanlah hati kami, jauhkanlah kami dari sikap keputusasaan yang membuat kami merasa tidak bisa berubah, tetapi jauhkan kami juga dari sikap tidak peduli yang membuat kami tidak mau berubah. Tuntun kami dengan sungguh-sungguh untuk berbalik kepadamu melalui kehidupan yang nyata yang mencerminkan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini diambilkan dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-33, ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Kitab Yesaya, pasal 33, ayat 10 dan 11. Engkau, anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami merana. Bagaimana kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan pada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan pada pertobatan orang fasik itu dari tingkah lakunya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu harus mati, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam hatinya. Ibu Bapak, Saudari-saudara, dalam bagian ini umat merasa putus asa. Kita tadi membaca, umat berkata, pelanggaran dan dosa kami membuat kami merana. Bagaimana kami dapat hidup? Dan menariknya, Tuhan menjawab tidak dengan hukuman, tetapi justru dengan undangan. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan supaya ia berbalik dari jalannya dan hidupnya. Aku berkenan pada pertobatan orang fasik dari tingkah lakunya. Artinya, masalah utama bukan pada masa lalu kita, tetapi apakah sekarang di masa kini kita mau berubah atau tidak. Maka Ibu Bapak, Saudari-saudara, kita perlu jujur. Dalam diri kita itu sering muncul dua kecenderungan. Yang pertama, kecenderungan untuk merasa, saya ini sudah terlalu jatuh dalam dosa.
saya ini udah benar-benar berdosa, saya udah benar-benar hitam. Gak mungkinlah saya bisa berubah. Gak mungkin saya ini bisa kemudian selamat. Atau yang kedua, kita merasa saya kayaknya nggak buruk amat lah. Saya ya dosa, tapi ya kalau dibandingkan yang lain, saya nggak dosa-dosa amat deh. Jadi masih banyak kok yang lebih jahat, lebih berdosa daripada saya. Jadi ya nanti-nanti aja deh berubahnya. Nah, dua kecenderungan ini yang terjadi, yang sebenarnya sama-sama menutup pintu pertobatan. Nah, disinilah Tuhan justru menekankan pada hal yang sangat konkret. Orang yang bertobat itu berhenti dari kejahatannya dan mulai melakukan yang benar hari ini. Dan kalau kita kemudian coba aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu berarti termasuk dalam kepedulian terhadap ciptaan. Pertobatan itu bukan soal perasaan, tetapi perubahan arah. Bukan hanya saya menyesal, tetapi saya mulai hidup berbeda. Dan contoh sederhananya bisa kita lakukan sehari-hari. Kalau sebelumnya kita cuek saja buang sampah, sekarang kita mulai disiplin memilah sampah. Kalau sebelumnya kita cuek saja memakai botol sekali pakai, sekarang kita mulai membawa botol minum yang bisa dipakai berkali-kali. Kalau sebelumnya kita boros memakai air, sekarang kita mulai hemat menggunakannya. Mungkin terlihat sederhana, tapi di mata Tuhan itu tanda dimulainya pertobatan yang mendatangkan kehidupan. Ibu bapak saudara-saudara, pertobatan selalu dimulai dari langkah nyata, bukan niat besar. Dan kabar baiknya, Tuhan tidak menunggu kita sempurna, Ia hanya meminta kita berbalik hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang menghendaki kehidupan bukan kebinasaan, kami bersyukur karena Engkau tidak menutup pintu pertobatan bagi kami, tetapi Engkau terus mengundang kami untuk berubah, untuk bertobat. Ampunilah kami ketika kami terjebak dalam keputusasaan atau justru dalam sikap tidak peduli. Ampunilah kami ketika kami tahu yang benar tetapi tidak melakukannya, termasuk dalam tanggung jawab kami terhadap alam ciptaan-Mu. Di masa prapaskah ini, ajarlah kami untuk sungguh-sungguh berbalik, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perubahan hidup yang nyata. Tolong kami memulai dari hal-hal sederhana, tetapi dalam kesetiaan. Bentuk hati kami agar peka, dan dengan kepekaan itu kuatkan kami, supaya kami juga bisa konsisten. Biarlah setiap langkah kecil kami menjadi tanda bahwa kami memilih kehidupan yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah dan berdoa. Amin.